Surya Paloh marah besar, para buzzer akan dibasmi sampai habis jika berani ganggu Anies. Selama 5 tahun rakyat Jakarta dibodohi dengan istilah air dimasukkan ke dalam tanah. Selama 5 tahun ini merasa dikibuli Anies mentah-mentah, lumpur di kali, malas dikeruk, jadinya air akan meluap kalau hujan lebat, dan Anies sibuk dengan istilah naturalisasi. Sementara rakyat butuh kerja yang nyata, bukan permainan kata-kata. Dan saya rasa memang Anies ini tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia tidak bisa menjelaskan semua persoalan, dia hanya bahkan menyalahkan hulu misalnya ya, atau pemerintahan yang lama. Jadi memang dia buruk ya, dan itu memang kalau Anda katakan apakah kalau kita mengkritik itu artinya politis? Iya, politis, karena memang kita harus punya calon-calon presiden 2024 yang terbaik. Dan apalagi kalau buzzer, buzzer itu bukan memusuhi Anies, bukan menyerang Anies. Menyerang akal sehat orang. Kenapa gitu? Iya, kan banyak hal yang disampaikan dan nggak bener gitu. Saya kasih contoh. Awal-awal COVID, kita Jakarta lagi mau ditutup, lagi mau dibatasin. Diserang luar biasa. Buat apa pembatasan? Buat apa? Lah ya emang kata epidemiolog begitu. Kan bahaya sekali. Dia mengganggu. Bukan mengganggu Anies, dia mengganggu keselamatan jutaan orang dengan suara yang dengungnya kuat. Itulah sebabnya ini bukan merusak satu dua, dan yang diserang kan bukan orang-orang terkenal aja, bro, selalu ya orang terkenal juga di tengah terkenal gitu. Tapi banyak orang-orang di sosial media. Ini yang kita butuhkan. Ini kalau hanya kita bisa memperalat buzzer aja. Iya. Yang kita bayar untuk menghina orang, memprovok orang. Hingga nation character building kita ini diatur dan diwarnai oleh perilaku para buzzer dengan kemajuan teknologi yang kita miliki. Saya pikir hancur nih negeri ini. Mereka hanya membenarkan dirinya. Kapan dia pernah katakan dia salah? Memang kerja dia untuk menyalahkan orang. Itulah makanan santapan kita yang kita lihat sekarang dalam keseharian kita. Saya pikir ini yang harus segera kita akhirin. Ini hanya bikin negeri ini ya, untuk kita hadapin dengan pesimisme satu sama lain. Itu harapan saya. Baswedan pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, perbuatan kelebihan dana, kelebihan anggaran, kelebihan bayar di semua proyek-proyek Pemprov DKI, dan semua kroni-kroni dan kroco-kroco Anies Baswedan juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan lain-lain, dari dulu selalu ada serangan, selalu ada kritik, selalu dari dulu. Jadi saya tidak boleh berkeluh kesah, banyak banget kritik orang. Enggak, ya dari dulu begitu. Gubernur Jakarta itu ya dari dulu selalu panen kritik, panen orang menyalahkan. Ya biasa aja. Ya Allah, soal fitnah, apa sih fitnah yang saya dapat tuh dibanding fitnah yang dialami Rasulullah? Jelas orangnya uswatun hasanah. Saya ini siapa sih? Saya ini cuma Anies. Bukan derajatnya tuh apa dibanding Rasulullah. Orang yang semulia itu saja mandi fitnah. Dan orang tuh yang memfitnah tuh lihat hidup bersamanya. Orang yang mulia itu saja penuh dengan fitnah. Bayangkan saya, kalau ada yang bilang Pak Anies Gubernur Jakarta itu kan berat ya. Saya bilang enggak. Gubernur Jakarta itu urusannya besar, bukan berat. Kita juga tahu dampak negatif dari media sosial itu juga sangat nyata. Saat ini, Bapak Ibu sekalian, kita menghadapi perilaku-perilaku buruk para buzzers yang memang pekerjaan utamanya adalah untuk memproduksi dan menyebarluaskan hoax, politik fitnah, black campaign, karakter assassination, dan segala bentuk disinformasi lainnya, termasuk menyerang Partai Demokrat, termasuk untuk membungkam suara kita dan membungkam suara rakyat juga sebenarnya. Mereka sebenarnya adalah perusak demokrasi dan telah memecah belah bangsa. Kita harus waspada dan kita harus berani, tegar untuk menghadapi itu semua. Karena kita ingin menjadi garda terdepan dalam merawat dan memperjuangkan demokrasi.
Survei Populi, 86% puas kepemimpinan Anies di Jakarta. Jakarta, CNN Indonesia. Hasil survei Populi Center menunjukkan sebanyak 86% responden puas dengan kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Ahmad Riza Patria. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 600 responden di 60 kelurahan sepanjang tanggal 26 Januari hingga tanggal 1 Februari tahun 2022. Untuk tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta relatif tinggi, dengan rata tingkat kepuasan pada angka 7,61 dari skala 1 sampai 10 dan akumulasi skor 6 sampai 10 positif puas sebesar 86%, kata peneliti Populi Center, Rafif Pamenang Imawan dalam keterangan tertulisnya, Rabu. Dalam hasil survei yang sama, sebanyak 73,3% responden mengaku puas dengan kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode saat ini. Ada 14,5% tidak puas, dan 11,2% lainnya menilai kinerja Pemprov DKI biasa saja. Dalam kategori yang lain, 77,2% responden menganggap pembangunan di Jakarta mengalami kemajuan. Rinciannya, 50% menyatakan mengalami sedikit kemajuan dan 27,2% menilai ada kemajuan yang pesat. Responden yang menjawab belum ada kemajuan sebesar 8,7%, dan yang menilai ada kemunduran pada pembangunan di Jakarta sebesar 10,7%. Survei Populi Center juga mencatat bahwa responden mengaku puas dengan sejumlah program Pemprov DKI Jakarta. Program penerangan jalan mendapat tingkat kepuasan tertinggi dengan 73. Survei Populi, 86% puas kepemimpinan Anies di Jakarta. Jakarta, CNN Indonesia. Hasil survei Populi Center menunjukkan sebanyak 86% responden puas dengan kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Ahmad Riza Patria. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 600 responden di 60 kelurahan sepanjang tanggal 26 Januari hingga tanggal 1 Februari tahun 2022. Untuk tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta relatif tinggi, dengan rata tingkat kepuasan pada angka 7,61 dari skala 1 sampai 10 dan akumulasi skor 6 sampai 10 positif puas sebesar 86%, kata peneliti Populi Center, Rafif Pamenang Imawan dalam keterangan tertulisnya, Rabu. Dalam hasil survei yang sama, sebanyak 73,3% responden mengaku puas dengan kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode saat ini. Ada 14,5% tidak puas, dan 11,2% lainnya menilai kinerja Pemprov DKI biasa saja. Dalam kategori